Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani dari kelompok 4, absen 19. Nama saya Nova Zalianti, absen 20. Nama saya Nuri Ramanda, absen 21. Nama saya Putri Nadia Salsabila. Nama saya Raffi Aulia Semantri. Saya Reza Nopajlia. Saya Nabila Maharani akan menjelaskan poin hakikat hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kependudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, tetapi semua hak asasi manusia merupakan hak asasi warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya untuk warga negara Indonesia saja. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk orang yang bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nova Zalianti, absen 20, akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Mari kita jelaskan poin yang pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Sila ini menggariskan kewajiban warga negara untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Warga negara memiliki kewajiban, salah satunya yaitu melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menjamin hak setiap warga negara mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ini mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak perorangan dalam dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila ini mengamanatkan setiap warga negara untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selanjutnya yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ini diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah.
Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, hak atas kewarganegaraan, yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang keempat, hak dan kewajiban bela negara, yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang keenam, kemerdekaan memeluk agama, yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara, yang kedelapan, hak mendapat pendidikan, yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia, kesepuluh, perekonomian nasional, yang kesebelas, kesejahteraan sosial. Selanjutnya yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat diwujudkan apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramanda, absen 21. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, nanti akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nama saya Putri Nadia Salsabila, kelas 12 IPS 4. Saya akan mencoba menerangkan tentang contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak memperoleh atau menikmati apa yang menjadi haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, tetapi kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggar berbuat seenaknya, dan hal ini juga menyebabkan pelaku pelanggar tidak mau tahu bahwa semua orang mempunyai haknya. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan timbulnya sikap tidak saling menghargai dan tidak menghormati kedudukan orang lain. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak selalu merujuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga kekuasaan pada perusahaan, seperti para pengusaha yang tidak memberikan gaji kepada para buruhnya atau karyawannya. Yang kelima yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak keras terhadap pelanggar hak dan kewajiban tentu akan membuat para pelanggar berbuat yang sama lagi dan akan terus mengulangi kesalahannya. Yang keenam yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi pada masa sekarang tentu saja membawa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya seperti kasus penculikan yang terjadi akibat pertemanan di jejaring sosial. Contoh kasus pelanggaran hak yaitu seperti pengemis dan anak jalanan.
mereka tidak sepenuhnya mendapatkan hak mereka. Misalnya, mereka tidak mendapatkan hak mereka yaitu dalam pendidikan. Mereka menjadi putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Seorang warga negara tidak hanya mendapat hak, tetapi mereka juga harus menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang warga negara. Contoh kewajiban warga negara yaitu membayar pajak. Namun ada saja seorang warga negara yang mengingkari kewajiban tersebut atau dalam artian tidak membayar pajak. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, seperti membuang sampah sembarangan, tidak menaati peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK, tidak mempunyai SIM, selalu merusak fasilitas negara seperti mencoret-coret fasilitas umum, tidak membayar pajak, atau kasus-kasus pengingkaran lainnya. Saya Raffi Aulia Semantri. Di sini saya akan menjelaskan materi poin 5, yaitu upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri. Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, perlu adanya bentuk penanganan. Berikut adalah bentuk penanganannya. Selain memahami konsep hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa juga ditangani dengan cara berikut. 1. Supremasi hukum. Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020, karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berarti pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum di Indonesia benar-benar ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAK, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi, pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan. Saya, Raisa Nurfajria, akan menyimpulkan materi yang tadi dijelaskan. Jadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki kualitas atau hubungan sebab akibat. Seorang akan mendapatkan hak setelah kewajibannya terpenuhi. Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminannya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan sebaliknya. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara, dan demikian pula dengan hak. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Republik Indonesia. Kehidupan negara akan berjalan dengan
baik, harmonis, dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan profesional. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.